Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Nanda? I hope you are well. Still with Bunda? Let's say basmalah to start our lesson today. Bismillahirrahmanirrahim. Nanda, today we are going to review about ASEAN. Do you still remember what is ASEAN? Yes, ASEAN is Association of Southeast Asian Nations. Adalah sebuah perkumpulan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama, adanya persamaan letak geografis. Yang kedua, adanya krisis Indochina. Dan yang ketiga, adanya persamaan nasib bahwa bangsa-bangsa ini adalah bekas jajahan bangsa-bangsa barat, kecuali satu negara. Kalian masih ingat negara apa itu? Ya, Thailand. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada 5 tokoh yang mendirikan ASEAN. Ada yang masih ingat? Oke, kita review bersama-sama. Yang pertama yang berasal dari Indonesia, diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua berasal dari Malaysia, yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang ketiga berasal dari Singapura, oleh S. Rajaratnam. Yang keempat, dari Thailand oleh Tanat Koman. Dan yang terakhir dari Filipina yaitu Narciso Ramos. Kelima tokoh ini berkumpul di sebuah kota yang disebut Bangkok. Ada yang masih ingat Bangkok ibu kota negara mana? Betul, Thailand. Oleh karena itu, bukti pendirian dari ASEAN disebut dengan nama Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ini dibuat pada tanggal 8 Agustus 1967, sehingga pada tanggal itu diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN. Kemudian, waktu berlalu dan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara mulai melihat bahwa ASEAN ini merupakan organisasi yang sangat menguntungkan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sehingga anggota ASEAN yang tadinya 5 berkembang menjadi 10 negara. Kalian tahu negara apa saja? Coba perhatikan peta berikut ini. Kita sebutkan mulai dari negara Myanmar, lalu negara Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Ke-10 negara ini sampai saat ini masih menjadi anggota ASEAN. Sebagai sebuah organisasi, ASEAN memiliki lambang. Kalian perhatikan lambang ASEAN? Di tengah, ada lambang 10 padi yang terikat menjadi satu, menandakan bahwa 10 negara ASEAN terikat dalam tali persaudaraan yang kuat. Lalu, hal ini membuktikan bahwa ASEAN merupakan organisasi yang sangat mengutamakan kerjasama. Kerjasama ASEAN dilakukan di dalam beberapa bidang. Yang pertama, politik. Contohnya adalah ZOPFAN. ZOPFAN adalah satu penetapan ASEAN sebagai wilayah yang damai, bebas dari pengaruh manapun. Yang kedua, adanya perjanjian ekstradisi. Yang kedua adalah di bidang ekonomi. Bukti kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah berdirinya beberapa pabrik-pabrik ASEAN di negara-negara ASEAN. Contoh, di Indonesia ada pabrik pupuk urea amonia yang berada di kawasan Pulau Sumatera. Yang kedua, di Singapura ada pabrik diesel ASEAN. Yang ketiga, di Thailand ada pabrik abu soda. Di Filipina ada pabrik super fosfat. Yang ketiga di bidang sosial budaya. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya dilakukan dengan cara pertukaran misi kebudayaan antar negara. Lalu ada juga di bidang olahraga dengan diadakannya SEA Games setiap 2 tahun sekali. Oke, Nanda, itu saja yang Bunda sampaikan di materi review kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Say hamdalah all together.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.